walaupun nggak didengar mereka, seenggaknya kita ngewakilin netizen yang pengen ngomong tapi nggak berani. Nah gitu. Apa? Lu punya mic sendiri nggak? Kagak lah, emang gue nasar. Mic sendiri kan buat suara bagus. Orang bikin apa? Datang support. Orang bikin apa? Datang support. Ya. Jadi murah. Soalnya temen kan. Duo gabut aja mending. Gabut. Iya di Cikampek. Jadi nanti kan host duo gabut. Iya sih bener sih. Saingannya duo Gobas. Tujuan hidup apa? Jawab tak bisa. Tetap hidup walau tidak berguna. Sekali mengayuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kalau tadi sama Bang Rio, sekarang kita sama Bang Hate. Gokil. Ini kalau nggak kata Bang Rio nih. Makasih Teh Riri. Yang gua chat malam-malam, dimbalin lakinya anjir tadi. Itu. Alhamdulillah nih Bang Hate. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal jadwal. Ya. Mumpung lu lagi free katanya sekarang aja. Sini Din. Lu humble. artis kedua yang tampil di Bintang Kamera Depan. Ya, artis. Artis pertama Bang Rio tadi. Mantap. Sekarang udah nggak main politik Dim Jedin. Nggak main. Tapi kalau ngomongin politik itu emang beneran di backingin nggak sih? Nah itu tuh orang kejebak tuh. Jadi waktu pas sama Om Ded mikirnya gue di backing Om Ded. Padahal mah enggak. Lu berani banget aja. Ya makanya karena image-nya di backing ya udah ayo gitu. Tapi kan sebenarnya ini berani ngomong itu kan yang penting fakta, nggak fitnah. Iya benar. Fakta. Bahkan gue pernah di acara apa gitu ya, iNews kalau nggak salah. Di YouTube ada tuh, ada menteri-menteri. Gue disuruh stand up bahas politik, ya gue bahas menteri-menteri itu. Aman-aman aja, happy-happy aja mereka gitu. Sebenarnya kalau fakta oke, tapi kalau udah fitnah, udah nyerang-nyerang banget itu yang nggak boleh. Karena kan ada etikanya juga kan. Apalagi udah hoax jatuhnya ya. Iya pasti. Iya. Tapi ada nggak sih yang nyentil lu di DM atau apa gitu? Kebanyakan orang-orang yang pro dari kubu yang diserang. Nah, gitu-gitu tuh. Tapi bodo amat gitu mah ya. Iya. Bahkan gue malah dikiranya buzzer. Emang enggak? Kagak lah, orang gue tuh pernah waktu itu keluar dari podcastnya Mas Kaisang juga. Itu perkara emang internal, bukan perkara dia politik mana karena gue juga nggak mendukung apa-apa kan. Gitu. Gitu, aman-aman aja sebenarnya. Orang tuh nggak tahu posisi profesional kerja. Jadi dipikirnya kita di podcast siapa, orang itu lagi disorot, kita juga kena mendukung. Padahal enggak, bisa jadi emang kita untuk podcastnya doang, bukan untuk mendukung gitu. Tapi itu lu keresahan lu Bang. Apa tuh? Emang improve aja tuh pas kalau lagi Keresahan lah, keresahan yang mewakilin banyak orang aja. Karena kayak misalkan lagi baru-baru ini tentang siapa? Abu Janda misalkan. Ya pasti kan semuanya pasti kan nyerang. Ya, tapi kan emang beneran sebagian orang pada kontra ke dia kan gitu. Jadi kita ngikut arus yang kontra emang rata-rata. Itu gue emang dua-duanya gue nggak suka itu. Gak ada sama yang satunya tuh. Yang gimana? Yang apa jadi kusir? Oh iya. Aimannya juga sama. Gak suka gue. Ini gue kudu disclaimer dulu ya, ini no cut no edit Bang. Apa? Aman. Kun fayakun yang terjadi terjadilah. Harus disclaimer dulu, takutnya ntar ada apa-apa gitu kan. Gitu. Pantesan nih gue udah jarang lihat Bang Ate di sama politik gitu. Konten-konten politik mah masih sebenarnya di Instagram juga masih sebenarnya. Tapi yang lagi naik-naik aja, misalnya kayak kasus-kasus korupsi. Kita kan gatel untuk bersuara gitu. Walaupun nggak didengar mereka, seenggaknya kita ngewakilin netizen yang pengen ngomong tapi nggak berani. Nah gitu. MBG bahas nggak lo MBG? MBG sering bahas juga gua. Cuman ya itu orang tuh takut kita diserang di apa, kayak kemarin tuh kan kasus penyiraman air keras segala macam. Siapa tuh? Kompas. Iya kan. Nah, sebenarnya ketakutan itu selama yang terjadi itu fakta, yang kita omongin fakta, nggak bakal ada apa-apa sebenarnya. Nah, kalau misalkan yang penyiraman air keras segala macam, mungkin karena dia dari media. Jadi kan kayaknya kental banget, jadi dia lebih konsen gitu. Kalau kita kan cuman
per kasus kita bahas, berapa bulan kemudian baru bahas apa lagi gitu. Gitu, bedanya gitu doang. Bukan konten kreator politik juga kan? Iya. Bener. Tapi salut lu nggak ada takutnya lu kalau menurut gua. Takut. Apalagi lu nggak di backing. Lah, takut mah ada-ada aja sebenarnya. Takut ini aja, takut argumennya nggak jelas, nggak bisa dipertanggungjawabin itu doang tuh. Harinya situ doang tuh. Ya. Bang, tapi ntar konten ini promoin dong, repost. Aman. Iya. Tim kita udah masuk circle stand up komedian, Dim. Ini sebenarnya kita nobody. Bukan siapa-siapa, cuma tadi Bang Rio bilang orang tolol. Coba bikin konten. Benar. Ini juga belum jelas nih, belum nemu niche-nya apaan. Nah. Yang gitu-gitulah. Pokoknya kita nongkrong, rekam, Bagus. gitu aja. Kalau menurut lu gimana nih? Apaan? Yang begini-gini. Ya iyalah, banyakin aja kayak gini-gini. Karena kan siapa tahu ini jadi ininya, jadi wadah orang untuk berbicara kan, untuk speak up. Terus sebenarnya udah ada studio kita. Udah ada. Ada. Jauh tapi. Jauh. Balik lagi jauh. Iya. Belum terjamah. Emang harus jemput bola ya. Apa kita bawa studionya ke sini ya, Dede? Kalau mau kemana-mana kita bawa ya. Gua lightingnya, Bawa sih. gua backgroundnya, aduh. Kita beli lighting kita kemarin 200.000. Beli di TikTok. Jelek. Kalau kau ini hidupin motor pakai lampu jauhnya kan bisa. Bocor dong. Hah? Audionya Oh bocor. iya juga ya. Enggak ada. Kamu ini nggak bocor. Oh iya. Ada yang lewat ya. Tapi lu tadi salut sih gua. Maksudnya nggak pikir-pikir dulu mau konten. Ayo langsung. Apa nggak lu lihat-lihat dulu kontennya Apa itu? apaan gitu. Lah ya enggak apa-apa, Memang santai kita- aja. Kan sebenarnya tergantung di mulut gua kalau gua mau ngomong apa, nah itu yang baru bahaya kan. Ini kan dari tadi aman-aman aja. Aman orang kita mau ngebahas nongkrongan. Ya, tapi support salut. Iya. Kenal UMKM. UMKM. Enggak ini kan. Takutnya kita masih beginilah. Oh. Mau. Tampil di channel kecil misal. Nah, Berarti udah masih free nih Bang di somasi sama Om Detma ya. iya kalau somasi masih belum ada jadwal lagi. Tapi kalau podcast udah keliling udah banyak. Kayak berapa season ganti lagi podcast gitu aja gitu. Sama nge-host. Kalau podcast itu kontrak berarti. Ya dia per season. Satu season 6 episode apa 12 gitu. Kayak kemarin tuh Asbun Show. Udah ngundang-ngundang komik juga sebenarnya. Ngundang komik. Nah itu tuh gue yang senangnya dari komik atau stand up komedian. Orangnya guyu. Orang bikin apa? Datang support. Orang bikin apa? Datang support. Ya. Jadi murah. Temen, soalnya temen kan. Budgetnya segini kayaknya komik aja ada yang diundang gitu. Iya, kita temen gak nih kita? Biar murah. Deklarasi sekarang. Kita temen Bang, karena Bang. Aman. Temen. Aman. Tapi kita kenalin dulu, gue Bintang, ini Dimas. Ya. Ini jujur ya, Gabuters ini nama subscribernya Gabuters. 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 Orang-orang gabut. Orang-orang gabut yang buat nonton ya. Ya gimana nggak gabut? Gue membership 100.000 ada yang member. Gabut bener. Makasih loh, makasih. Itu juga pengen berkarya lah ya. Tapi kan kita nggak punya skill nih, cuma bisa bacot gini, sambil nongkrong. Menurut lo itu karya bukan? Karya-karya aja sih sebenarnya. Selama otak kita dipakai buat mikir, ya kayak lo bertanya-tanya gini kan berarti kan public speakingnya, melatih public speaking, jadi host. Ya sebenarnya berkarya aja itu, apalagi direkam. Nextnya ada editor harusnya. Minimal CapCut. Gue pakai sih, Iya cuma kan? buat nambahin opening doang. Itu udah nggak ada cut lagi, nggak bisa. Ya, ntar pala gua gedein. Iya. Gak bisa kayak gitu, gak bisa ya. Nggak bisa. Nambahin teks bisa gua. Oh ya, bagus. Bisa. Itu kan otomatis. Karena tipu lagi ya kan. Iya. Bener. Cuma ini di kamera depan kan orang-orangnya kan random ya. Apaan aja ada. Gua pernah juga. Nah ini hari ini tayang sama pilot wanita pertama angkatan udara. Woi bagus tuh. Itu
satu-satunya orang benar yang ada di channel Jadi tentang ini dia penerbangan. penerbangan. Udah sepuh, Oh, iya. ini namanya. Itu dia terpampang di museum-museum TNI. Keren. Masih sehat, umur 88 tahun. Pilot wanita pertama. Tapi dari angkatan udara bang. Dari Keren. Salah satu konten inspiratif. Biasanya sampah. Jadi bisa tema random. Random. Kesan aja sama sih. Kalau dari premisnya mah ya. Iya. Gua pernah wawancara ini centeng pabrik. Bagus. Benar. Abang Kribo tuh. Iya. Centeng pabrik. Tapi bagus sih ngulik-ngulik itu ya. Jadi menarik ya. Pengennya sih menarik. Tapi anak-anak Cikampek emang kagak ada kayak komunitas ini, skateboard gitu. Break dance. Juga ya. Ya iyalah yang diundang itu. Jadi kita pengen tahu dari mana dia skill itu, dari mana dia ini pengembangan di komunitas. Makanya mah anak-anak pabrik doang sih. Kebanyakan Ya kan itu, Karawang cari-cari. kan itu apa? Terkenalnya. Terkenalnya kota industri kan. Ya, Pabrik doang sih. pabrik ya. Pabrik doang. Apa kita pertama wawancari pabrik Honda, ntar pabrik Mitsubishi, gitu kali ya? Iya. Ngomonginnya salari lagi. Jangan lah. Di sini keren juga sih, undang komunitas-komunitas kayak gitu ya. Iya, kayak gitu biasanya. Big box tuh. Beatbox. Di Lampung tuh dulu tuh sering tuh kayak komunitas stand up gabung sama anak-anak komunitas beatbox, komunitas rap, itu hip hop. Hip hop. Jadi gitu tuh pas gara-gara gabung kayak gitu jadi bikin event bareng. Ternyata nyambung Bang karena semuanya pakai mic. Bedanya beatbox kan beceknya doang kan. Sama bau. Iya. Sama bau. Cuma kan seru gitu. Jadi beatbox ngiringin rapper. Terus nanti rapper itu ngedis kita ngerosting. Jadi kayak berbaur. Tapi pernah nyetrum nggak tuh bang? Aku nanya itu Iya. aja. Gitu ya. Kadang-kadang nyetrum itu kalau mic basah tuh. Pernah nggak lo kesetrum pas stand up? Kagak pernah. Bawa mic sendiri atau kan itu biasanya? Apa? Lu punya mic sendiri nggak? Kagak lah, emang gue nasar. Mic sendiri kan buat suara bagus. Oh, Kalau buat pancelan bagus bisa mah nggak apa-apa gue beli. Udah otomatis ya langsung. Iya. kira punya mic sendiri lu. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng lah open mic. Tapi kalau kayak itu kan dari stand up ya bang. Tapi kalau lu nge-host skillnya sama-sama atau emang punya beda skill sendiri? Nah, tuh? kalau nge-host itu Beda. lebih skillnya di ngelit. Ngelit itu ngelit acara. Jadi kita tuh nggak bisa se-egois. Kalau misalkan kalau stand up kan ya udah kita punchline, nggak peduli tuh sama crowdnya seperti apa. Nah kalau host itu beda, host tuh harus tahu crowdnya kayak apa. Kita yang ngelit acaranya, karena kita yang ngebawa. Abis ini randonya apa. Jadi boleh ngelucu, tapi tetap di benang merah. Itu bedanya sih itu. Jadi sebenarnya lebih susah nge-host, tapi nggak dituntut lucu kalau nge-host. Tapi kalau tahu lu stand up komedian dan host, ada pernah tuntutan lucu nggak? Nah pasti. Personalnya kan udah Awal-awal dapet ya. Bang nge-host acara ini ya rundown doang dibacain, nggak mungkin kata gua. Apalagi kalau penonton tahu kita, nungguin banget mana dia tadi lurus-lurus aja. Pasti bawaan doang tuh kita ngelempar-lempar, ngeceng-ngecengin. Tapi sebenarnya lebih susah nge-host sebenarnya. Karena kita harus ngelit acara banget, apalagi kalau sendiri nggak ada yang tandem. Kalau tandem kan enak ya. Kita baca ini yang satu ngelucu, dia baca itu kita ngelucu, enak tuh ganti-gantian. Kalau sendiri udah kita mau ngelawak, agak udah kelar, apalagi nih habis ini kita bakal ada gitu-gitu. Jadi kayak harus ada itu-itunya. Ilmu ini daging. Berarti ini masukin konten faedah kali ya? Faedah ya? Tapi biasanya kayak gini-gini nih, kayak misalkan kalian bikin podcast gini, nanti ada event-event pasti dipanggil jadi host biasanya. Iya, Jembatan. jembatannya kayak begitu. Gua Ada duo apa kalian? Duo apa? tolol. Duo Gobas, duo Bahlul, ada tuh kan duo Bahlul. Oh, iya. Iya bener dua gabut. Duo Gabut belum ada tuh setahu gua. Belum ya? Udah bang, lu jangan kasih tau siapa-siapa lagi. Udah punya kita itu, ini mulai sekarang ya. Cikampek kalau mau ada acara Duo Gabut. Dua gabut. Perlu ke hatinya nih kita. Perlu lah, Perlu Sekarang kita. langsung ya. Waduh. Enak kan manggil-manggil penonton Gabuters, tetep aja kan gitu kan. Iyalah. Beneran ya?
Event ya. Event-event. Masuk kondangan juga boleh. Iya. Ulang tahun dulu. Udah mulai bikin kaos. Udah. Tadinya gua rencana hari ini tuh kita mau pakai kaos di Gue juga mau ngingetin tadinya. kaosnya di studio di bawah. Ah. Kita berangkat dari rumah. Terus kebetulan ya ini sih Albi ini gagal bikin kaos. Gua pengen gambarnya gede, kecilan. Kecilan, aneh jadinya ya. Gitu. Tapi bagus Pi. Tapi Gua itu. sama rencana tuh kan sekarang lagi nge-build up studio tuh. Ya. Nah kalau udah selamatan, studio udah jadi, nah itu mau dipakai pertama kali tadinya. Gua kepikiran ke situ makanya. Pas nggak openingnya ingetin. banget nih, studio Iya, baru iya. ya. Gitu. Tadi dulu juga udah ada sebenarnya channel Ya. channel horor tapi setan-setanan gitu. Oke, kau nggak lanjut? Bubar sih kita di PHK. berempat. Ngomongnya bubar, tapi ternyata lanjut. Yang lainnya lanjut. Iya. Kurang horor, kurang takut. Kita dihianati gitu nih. Tapi itu perjalanan. Iya. Nanti duo gabut udah terkenal, ntar diwawancara orang. Awal kita berempat. Woi, ada cerita. Iyalah. Ternyata mereka dua yang terkenal duluan. Amin. Makanya kita kurang horor sih, Dim. Bener ya. Kurang horor. Lebih ke denial kali. Enggak mungkin ini, nggak mungkin gitu Iya, kali. Indigo. Oh, ini Indigo. Di sini ngeliat tuh. Dim, ayo Dim. Berasa ya, berasa. Dim. Dia merasa dingin nih gua. Nggak, seriusan dia spiritualis. Enggak, yang bisa ngerasa apa yang bisa ngelihat. Beda Bisa tuh. ngeliat, bisa ngerasa, bisa ngobatin. Pasiennya banyak. Dan diatur atau segitu berjalannya aja. Ngalir aja, Bang. Oh, ngalir aja. Ngalir. Jadi karena emang dasar kan ya. Punya dasar-dasarnya, terus emang didalemin juga. Jadi kayak bisa ngefilter gitulah, ngontrol kalau emang pengen digunain atau Oh, difungsiin. bisa dikontrol ya? Iya. Karena kalau nggak kontrol kan risih banget ya berarti ya. Nah, Lagi gini dikit, aduh apalagi sih gitu-gitu ya. ya, emang punya prinsip juga sih, nggak semuanya itu bisa dikaitin sama mistis. Karena kan kita berdampingan ya. Ya. Kalau menurut opini gue pribadi gitu. Karena kita berdampingan, jadi memang saling menghargai aja. Sama kan si yang berdampingan itu juga nggak selalu bakal menunjukkan eksistensi. Ya, kan. ya. Tapi ya gue percaya emang ada. Tapi kalau yang penampakan itu tujuannya apa dia? Biasanya banyak kalau penampakan kayak gitu, memang dia pengen menyampaikan informasi gitu terkait historinya ke belakang. Ya. Ataupun emang ya cuma kerjaannya dia aja iseng. Oh, emang atau kayak gitu dia ya. ganggu gitu. Ngeganggunya itu bakal bisa nyentuh apa nggak sih? Apa masukin doang? Kalau misalkan menurut apa pengalaman gua dengan gua dapat sebelumnya, itu tergantung dari kesolidannya, Bang. Oh. Kadang kalau misalkan memang udah solid 100%, dicubit pun bisa. Oh gitu, jadi biru gitu ya? Iya, dicubit gitu. Cuma energi dia kekuras banyak tuh. Begitupun sebaliknya, kalau kita yang masuk ke dimensi dia, ya itu kita harus menyesuaikan dengan energi-energinya. Yang sering terjadi kayak gitu, ngeliat kesurupan. Dia kesurupan ya? Gua dulu di channel. Nah, berarti yang ngeluarin? Nah, gimana tuh? Dim, Jadi tim spiritual, jadi ngobrolin yang dulu nih nggak kalau apa-apa. Nggak apa-apa. dulu kan namanya Misteri Tapal Batas dan Jejak Tapal Batas. Misteri Tapal Batas tuh podcastnya, Jejak Tapal Batas kita telusurnya lah Kita bersama Nesi Judge. tempat-tempat Oh, gitu. ada, gitu. Nah yang di itu tuh ada 3 spiritualisnya. Gitu, ada main spiritualisnya tuh kakaknya dia nih kebetulan. Kakaknya dia ya gua udah anggap kakak juga. Nah yang 2 sleting lah. Nah kalau misalkan gua mediumisasi sebutnya ya, mediumisasi ya yang keluarin abangnya Randy namanya. Bintang. Berarti kalau dia kagak ngikut bingung tuh ya? Biasanya kalau dia nggak ada, dia nggak jadi terus. Nggak jadi ya? Emang harus lengkap ya? Harus ada yang bisa ya? Karena bintangnya emang dia. Iya benar. Randy. Gitu. Cuma lo tertarik nggak sama warna aura? Dia bisa baca aura. Coba. Nah, Dim. Coba. Warna aura itu apa maksudnya? Dim. Itu melenceng banget pak. Oh, Jangan diminta. oh, jangan. Jangan. Nanti semua bintang lo pengen gituin. Malah ciri khas. Sayang loh, ciri khas loh itu.
Jadi ada segmen baca aura. Anjir. Jangan. Ada segmen baca aura. Oh, di sini biar happy, Bang. Karena energi ya. Ngebaca gitu energinya kekuras ya. Cuma kalau misalkan gitu mah ya kita nanti bikin lagi. Ya. Tapi lu ada nggak pengalaman horor? Oh, gue pernah dulu. Gue kan radio dulu tuh di Lampung, namanya Sonora. Sekarang kayaknya radionya masih ada, cuman udah relay, bukan yang langsung relay ke Jakarta nyambung. Nah dulu itu katanya di radio itu di atas tuh ada kunti, duduk aja gitu di atas atap. Nah gue pernah dekat sama cewek yang indigo. Jadi emang pas nganterin gue ke radio itu kan kita lagi jalan tuh, ternyata dia tuh udah risih sama gua, ternyata karena ada yang anak kecil ngikutin gua. Nah katanya ada yang kayak gitu-gitu bang, karena gua lagi kotor kali. Gua langsung inget apa gua belum mandi wajib kali ya gitu. Coli emang. Ya kita kan random ya, kadang-kadang ya. Kayaknya lagi sepi dah ini lagi adem. Tapi lebih aman ke situ sih daripada lebih. Iya bener. Lebih aman coli sih. Ternyata ada yang ngikutin gua katanya. Nah dia diem aja tuh, gua udah feeling kayaknya ada apa-apa dah. Udahlah dia nganterin gue, udahlah daripada nggak enak ini aja aku mau siaran. Dianterin dia waktu itu kan ada ponakan gue juga. Nah dia tuh temannya ponakan gue, jadi gue udah gede. Hah? Kagak katanya udah nih dianterin aja. Kalau dia dianterin gue kan orangnya agak denial kan, emang lu beneran bisa ini, lu lihat coba di itu ada apa gitu kan, kunti gitu dia. Udah tuh gue turun, gue biasa aja kan. Nah temen gue yang di radio itu ada yang bisa ngerasa. Gue turun, gue habis jalan sama ini katanya indigo. Masa dibilang di atap itu ada kunti? Mana orangnya? Udah pergi. Emang bener teh ada. Bener berarti dia. Terus kenapa dia tadi merengut-rengut ya? Kan dia nganterin gue barusan. Dia merengut-rengut. Kayaknya lu kotor teh, kata dia agak macem. Enggak ada, coba lu lihat periksa. Kagak ada, kata temen gue itu. Udah itu ternyata ponakan gue nelpon lagi untuk mau balik lagi ke situ, disuruh masuk mobil lagi gue. Kenapa? Enggak, masuk sini bentar aja. Ngobrol nggak jelas. Udah itu gue suruh turun lagi. Nah pas gue turun lagi teman gue tuh bilang, lah sekarang ada. Jadi ternyata anak itu ketinggalan di mobil itu. Ngikutin si ponakan gue yang dapet. Jadi ngoper. Gue awal-awal kan denial lah. Masa iya sih jalan cerita begini, tapi kan nggak saling kenal nih teman gue yang radio sama dia nih. Gak ada kontekan juga. Iya, kok bisa? Tapi kayak gitu tuh kemungkinan bener nggak? Bener. Yang ngikutin kita gitu ya? Baca lu. Terasa vibrasinya. Terasa. Jadi dari faktor-faktor gitulah bang, kita bisa ngebedain bahwa itu ceritanya emang fix atau emang karangan lah. Ngeri weh. Bisa dia hebat, cuma sayang udah dikeluarin. Yang lama. Gitu ini tapi selain channel Bintang Kamera Depan, rencana kita juga mau bakal bikin lagi channel misteri, channel horor. Ya. Tuh, mana tahu ntar Bang Rio atau Bang Ate punya pengalaman horor. Bisa ntar kita. Tapi itu mah harus datang ke Cikampek kan. Kan di studio yang gituan. Iya serem ya harusnya ya. Gitu. Sama ya telusur apalagi effort ya kan. Kita telusur biasa malam terus bang. Iya. Itu kemana tuh? Gedung kosong. Pabrik-pabrik ya. Pabrik. Ih, katanya pabrik tuh pasti genderuwo. Benar? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Itu Mesin kan juga ada mesin. Sama beng-beng ya. kalau emang sosok atau visual kan itu bagian manifestasi juga bang. Oh. Dia random. Biasanya gimana energi. Kalau energinya makin powerful, dia juga bisa memanifestasiin kayak gimana aja gitu. Jadi kita udah ngomong horor nih. Iya, udah. Ini Udah ke horor. terlalu horor ini. Terlalu nggak nongkrong. Emang, tapi kan biasanya ya kalau cowok-cowok nongkrong tuh kan pasti ada bahasan horornya. Iya dong. Pasti horor, politik, alien. Iya, sama kisah Nabi. Bisa nabi. Ya. Bentar belum 3 jam lagi tuh. 3 jam lagi ya. Iya. Itu biasanya kalau udah Iya. dekat subuh Dim. Iya. Ya benar. Subuh baru. Kalau udah tengah malam loh. Konspirasi biasanya tuh. Kalau Bang Ate biasanya lu sehari ya bisa podcast berapa kali lu? Random gue tuh jadwalnya random. Kalau yang reguler itu ada 2. Tapi kalau yang random tuh kayak bintang tamu siapa, bintang tamu di mana gitu. Sama sering sketsaan sekarang kan. Sketsa.
Pas kayak sketsa gitu tampilnya di mana tampilnya? lapor Tayangnya? ya lapor pak Oh, lapor pak. kadang-kadang kayak gitu terus sketsa komedi kan sekarang banyak kan Iya sih benar-benar. tuh kadang-kadang diundang-undang situ terus kalau yang nge-host biasa di Trans 7 itu yang OTW bareng Kiki bareng Diki iya. gitu jadi random kalau urusan regulernya cuman Rabu Kamis tuh reguler yang sisanya mah udah panggilan-panggilan aja gitu biasanya Nah ada tuh temen tuh di Trans 7 tuh Taca on the spot. Oh, dia on the spot. Baru sih itu. Sahur lagi rame nih bang. Sketsa sahur. Bang. sahur aksi aksi Indosiar. Iya. Jadi kayak ada kompetisi ustadz-ustadz gitu kan, ustadz-ustazah. Oh iya bener. Sebelum dia ceramah harus ada kisahnya dulu nih. Jadi gua, Bang Ajis Gagap, sama Boa, sama Jirayut berempat, sama campurnya anak DA 7. Kalau lagi rame tuh. Mama Dede depan. Juri dia. Juri. Dulu ada punchline-nya yang gua ingat banget tuh di situ. Ibunya lebih seneng baca Al-Quran yang buku. Oh, iya. Soalnya di HP nggak bisa digini. Iya, yang itu. Ingat gua. Iya bener. Oh masih ya sampai sekarang ya itu ya? Nah sebenarnya tuh gara-gara itu tuh gue dimasukin jadi di reguler. Jadi gara-gara kita disuruh komedian ikut tausiah, dikasih lah bahan yang untuk tausiah yang lurus kan. Udah kita kan sebagai komedian gatel ya. Ini harus dilucuin dong karena kan kita komedian, bukan artis apa gitu kan. Gue bikin malah jadi banyakan ngelawaknya. Gue lempar ternyata suka. Tahun depan malah diajak buat reguler sketsaan. Ini tahun kedua. Jadi itu yang kata Bang Panji itu bilang kasih 5 menit terbaik karena kita nggak tahu siapa tahu 5 menit itu bisa ngubah hidup lo. Ini nih nyatanya. Nggak tahu ini. Karena kan kita cuman ya udah tulis aja ternyata pas perform bagus orang suka langsung diundang-undang lagi jadi rezeki. Gitu terus tuh gue selalu proses ininya karirnya gitu terus. Berarti kalau gitu mah tapping udah beres tappingannya. Kok ini kan live kalau yang aksi. Ini makanya nanggung kan jam-jam 11 gue berangkat gitu. Bener jodoh. Iya gunain nongkrong di sini gua sama Bang Rio bikin materi. Terus lagi nongkrong di sini apa dia? Jauh sih. Jauh ya? Lumayan ya. Tapi emang kadang-kadang kayak gitu tuh. Kita tuh nggak tahu rezekinya di saat apa itu. Makanya pas Bang Panji bilang kayak gitu, kayak kan kadang-kadang kita dikasih ini, Teh, lo tahu siap. Berarti kan pikiran kita cuma sekali ini doang. Ya udah apa adanya. Nah kadang-kadang yang mikir apa adanya itu malah jadi nggak jadi apa-apa. Kalau gue tuh setiap dikasih apa tuh pasti fokus. Kalau udah nerima deal, ayo kita kerjain. Ya all out semua aja. Gitu. Kita nggak tahu nextnya kapan. Itu kan berapa bulan kemudian baru di calling lagi. Awalnya bintang tamu, Tuh. jadi sebulan full. Ya, Somasi kan gitu juga. Somasi tuh awal-awal gue nge-host untuk ganti-gantian. Abis gua sama Rais, nanti gua sama siapa, Rais sama siapa gitu-gitu. Nah karena gue perform pertamanya dapet, Om Ded suka. Keduanya lagi gua lagi, Om Ded masih suka. Terus akhirnya gue yang tetap, yang lain yang diganti-ganti tuh. Coba kalau gue performnya biasa aja. Nah kayak gitu-gitu tuh yang gue, kayaknya pakai skill-skill kayak gitu deh gitu. Kalau ada panggilan apa gitu. ditotalin ya. Berarti nembak nggak bagus dia nembak dia. Kita harus total ya. Total. Iya kadang-kadang jangan terlalu mikir santai atau kayak mikir yang nonton juga dikit asal-asal nggak bisa. Siapa tahu pas posisi viral dilihat host yang ini nih kurang nih nggak niat, nah malah jadi salah. Itu banyak sih komen Iya kan? dulu banyak dulu. Iya kan? Iya. Karena Boleh kan niat. disclaimer dulu nggak? Kenapa kita Nah kita dipecat atau di PHK gara-gara itu Tuh kan? Makanya. kurang komprehensif. orang komprehensif? Orang komprehensif. Aduh. Tapi ngakuin salah dong, ngakuin salah ya. Iya lah. Salah. Iya. Karena kan bareng-bareng ya. Emang pantas sih dia berarti dia. Emang pantas. Ternyata jadi muasabah. Masa banget. Masa banget. Baru tercerahkan saat ini. Makanya kayak tadi tuh kayak misalkan gua nggak tahu itu energinya kekuras atau enggak pas ngeliat aura, malah bisa jadi segmen. Jangan males-males, Bang. Itu ntar di channel satu lagi sih. Gitu. Iya, jadi malah jadi orang pengen tahu apa nih. Siapa tahu kadang-kadang kan TV-TV nyari-nyari tuh yang bisa hipnotis, bisa baca. Terbang kan lu ya? Bisa kalau pakai pesawat. Siapa tahu kan ini nih, gua ngeliat ini orang bisa ini. Nah, lo jadi kepanggil. Bener sih. Bangetnya juga kan awalnya
karena lucu panggil, lu karena bisa panggil nih. Iya, Amin, nggak amin. main. Polisi lu. Asal-asal lu kata. Bokis nih, bohong. Tapi lu pernah nggak pas lagi nge-host gitu ya di podcast nemuin bintang tamu yang susah diajak Sering dong, ngobrol? sering. Ininya gimana siasatnya, siasatinya? Setengahnya di prompter pertanyaan banyak, tapi gue tuh jarang ngeliat prompter. Biasanya kayak misalnya pertanyaan apa, dia lagi ngomong apa, ujung dia ngomong itu gue tanyain lagi. Ujung dia ngomong gue tanyain lagi. Jadi dia nggak pernah berhenti tuh. Ini kalau udah mentok banget baru lihat prompter. Nah, ini tambahannya. Gitu. Kita baca prompter mulu Dim. Prompter di sini. Kadang-kadang pas orang lagi ngomong kita malah untuk pertanyaan selanjutnya kalau ngeliat prompter. Bener. Jadinya nggak fokus di obrolan. Kalau ngobrol kan gini-gini aja tuh. Talkative aja kita. Jadi lengkap kalau prompter. Iya, sayang kan. Padahal kita ulik satu pertanyaan tuh bisa setengah jam malah. Kalau mau belajar kayak gitu sama Bang Pras tuh jago banget ya. Iyalah. Fokusnya susah. Enggak ngelihat aja, nonton aja. Sehari 5, sehari 6 ini. Kita pergi ke tongkrongan dia kan Dim. Gas. Di itu di Kejar Restoran Cafe. Iya. Oh, iya. Ih, siapa tahu ada dia loh. Mau bikin lagi kan yang apa tuh? Apa? Yang bareng sama Bang Kopar tuh nyediain leci. Mau tahu gua. Nggak tahu ya. Gua orangnya kurang observasi kayaknya. Sedapatnya di FYP gua aja kalau gua pernah nyari-nyari apa gitu enggak yang ada di FYP ya udah itu. Itu salahnya gua. Nah, sekarang kan kita kan berdua nih duo gabut. Iya. Lu yang observe. Lalu Ya gua gini aja temenin lu. Nah, ini mumpung lagi Jeda, lu mending lihat udah berapa menit. Karena kita tagline-nya gitu sih di setiap video harus ada udah berapa menit. Oh, udah berapa menit? Tinggal 1 menit lagi lah ya. Aman. Gini-gini aja sih ini mah. bisa. Aman. Sama tadi jujur ya, kan kalau Bang Rio tadi udah observe lah dikit-dikit gitu. Terus pas nembak nih, Bang Ate gitu, berdegan Bang, gua ngapain? Bingung mau nanya apa ya? Iya. Soalnya tetap jadi somasi-somasinya doang. Taunya pokoknya Ate politik. Iya. Iya, kadang-kadang ada yang taunya politik, ada yang Ceng-cengin doang gitu. Kalau ngerosting langsung bisa nggak sih tanpa observe? jarang sih, jarang bisa gua kalau kayak gitu. Karena takutnya faktanya nggak jelas, terus juga jadinya tipis punchline-nya gitu. Tapi pernah kepikiran takut blunder nggak Bang gitu? Pernah, makanya takut blunder tuh kalau dia langsung tiba-tiba nyuruh ngerosting langsung. Kadang-kadang kan orang mikir dia ternyata ini ya emang harus disiapin ngerosting karena kan kita mau meroast tentang pribadinya dia kan, nggak bisa asal-asal ngatain. Kalau ngomongin fisik mah gampang, tapi kan penonton nggak bisa nerima begitu. Roasting kan bukan ngatain orang secara fisik kan, lebih ke secara karir, karya, sifat gitu-gitu doang. Roastingin karya kita dong. Roastingin lo. Udah mah roastingin lo. Gak nangkep berarti. Harus disiapin Pak. Harus disiapin dulu. Kan kita Iya. mah gak singgung. Takut dia kebut terus kesinggung, Oh, iya. diserang. Kalau Iya. fans militan kita, buset. Iya. Ada berapa fans militan? 3. Udah 3 sih. Benar. Tapi ini ya, gue salut juga nih sama Gabuters. Gila dari awal ngedukung loh. Dukung dia. Total banget. Gue kan nyantumin juga Sosiabas. Ya. Ewer-ewer gitu kan. Ada. Oh ya, ini Saweria gitu ya, Saweria ya. Terus super thanks, super chat, gift kayak gitu. Sampai membership ada. Buset, terima kasih Bikin banyak. live streaming makanya live streaming. Kadang-kadang kita ada lah. Ada ya? Ada. Nyesuaiin ini jadwal upload. Misalkan hari Iya ini ya, upload. ya. Nanti nggak live, besok nggak ada uploadan. Live. Oh. Kadang masih potret, Mhm. belum landscape. Belum nggak punya kamera kita. Iya. Langsak. Ya gini. Kelihatan kan sekarang juga syuting pakai HP. Iya. Apa aja yang bisa jadiin. Terakhir. Jalan dulu. Terakhir ya Bang, kayak misalkan diundang podcast kan, Ya. ya itu jadi narsum. Kasarnya gitu, sama nge-hostin yang nanya-nanya, sulitan mana Bang? Lebih enak mana? Atau lu lebih enak mana gitu? Kalau karena udah sering ngejalanin enakan jadi hostnya. Karena gue tuh lebih pengen tahu ketimbang dicari tahu. Kayak tadi kan gue ngomongin soal, itu gimana bang? Itu horor-horor gitu. Karena lebih enak pengen tahu, jadi akhirnya kita dapat knowledge baru. Kalau pengen dicari tahu tuh,
Jadi kadang-kadang takut salah ngomong, takut sosok menggurui, so apa gitu-gitu. Cocok berarti. Iya, gue jarang jadi narsum. Oh, kita cocok. Iya. Kenapa sih? Ya nggak, maksudnya kan enak kan jadi host gitu. Oh, Iya, enakannya host. iya ya. Paling itu aja sih kalau lagi narsum apa, kita ngulik riset. Kalau gue biasanya riset. Biasa kan kayak waktu itu gue ada podcast Replay namanya. Podcastnya di YouTube-nya Om Yopi Widianto. Dia tuh tentang musisi-musisi. Nah, kebanyakan tuh anak-anak idol yang zamannya si Fajar, Pice Kota gitu-gitu kan. Nah, jadi gue ngulik tuh tentang dia tuh. Oh, dia dari tinggalnya di mana, kota apa, terus dia pergaulannya gimana, gak macem. Jadi pas nggak usah ngeliat prompter, kita udah bisa ngebaca. Jadi dia juga kaget sendiri. Lah, kok lu tahu gitu. Itu yang tahu ya, berarti yang ada di internet lah. Nah, kalau lu misalkan kita jadi bintang tamu nih, lu nggak tahu siapa, gimana tuh? Coba. Ya pasti ya kita ulik aja. Oh, ternyata misalkan dia ada satu keceplosan soal horor. Daripada yang lainnya hantem gitu sampai ujung-ujung. Soalnya kita udah ngebuka. Lu dari kecil begitu. Emang waktu kecil lu gimana? Gue cerita lagi dia tuh. Nah, itu SD, SMP. Pokoknya terusin. SMP nggak ada sih, Bang. SMA berarti. SMA ngapain? Gitu-gitu. Tawuran gitu. Janganlah enggak. Ya, tapi kita pernah digebukin sama 30 orang. Kok bisa? Kira-kira nolongin teman. Belain temen. Oh, dia lagi dibully. Ngerebutin cewek. Ah. Kita diajak. Receh lah, receh. Tahu tapi dari awal tahu tuh, nyamperin mana anak-anaknya itu gitu. Enggak, tadinya, nah itu gobloknya kita ya. Kita tadinya kan duel tuh, teman kita tuh si Boy namanya. Iya. Duel sama musuhnya lah. Dibawalah ke kandang musuh. Iya. Bertiga doang tuh. Enggak, Enggak. berlima apa ya? 8 lah. Berlapan. Oh, udah ngerasa rame padahal ya. Iya. Itu 30. Iya, sampai sana, but 30 pada mabok, pada pegang botol. Gua takutnya Aduh. kan apa? Botol pecah. Iyalah. Aduh. akhirnya gimana? Nyisa bertiga doang. Oh, yang 5 kabur. Iya, kabur. Gua dia sama yang teman gue itu si Boy, karena kita sejak kawan. Iya. Oh, habis itu udah. Enggak pakai diadu dulu gitu. Diadu dulu. Adu dulu. Kalah tuh orang. Orang kalah. Siapa? Teman lu apa yang Musuhnya. ya pantesan panas mereka ya? Malu ya? Fair jadinya. Iyalah. Coba kalau teman lu kalah, udah tinggal itu ya. Iya. Dia nggak tahu juga. Iya. Kalau Digebukin doang kan tapi nggak pakai sajam-sajam. Alhamdulillahnya enggak. Digebukin. Ayo cewek dapat siapa? Sama musuhnya. Udah dia. Iya, Udah dia menang ya. temen gua bonyok, jaket hilang, HP hilang. Cewek nggak dapet. Udah cewek kagak dapet. Jelek seminggu. Ini dia emang jelek sih dia lain. Nggak seminggu doang. Enggak, dia tuh ngerebutin cewek karena di cewek dia atau emang belum jadi apa? Masih deh, udah jadi cewek dia. Udah jadi mantannya. Oh, tapi dia masih Masih ngeresein. ngerasain bener. Iyalah. Habis kita udah bertiga tuh. Kapok Dia- ya? Dia mau nyalain motor kan, kita kan pakai motor ya. Motor udah megang kunci nyalain, ditunjuk. Aduh, Jatuh, kunci hilang. Gue hilang. cari lagi. Ya bang, ya bang. Akhirnya lolos gimana? Dibiarin? Udahlah. Biarin karena ada dari pihak musuh yang kenal. Ada teman kita juga. Iya, udah gitu. Akhirnya situ kita selamat dah. Memang kita disuruh Disayurin tunggu ya? dulu sih. Tunggu dulu katanya. Yang lebih gedenya bakal datang. Nah kita mikir ya, ngapain nungguin, udah cabut Ini aja. aja udah. Oh. Ampun. Tapi nggak dibales. Jadi tawuran. Tadinya sama temen gue yang kabur kan. Tadinya pengen ngebalas, tapi ya gue bilang emang kampung itu terkenal bang, Bro. guyup bro, Oh. gitu. Udah nggak usah. Lagi juga udah rela tuh Iya. yang digebukinnya juga ya bonyok-bonyok. Nggak lapor polisi. Enggak. Padahal bisa itu diduitin tuh. Iya, iya. Iya lah. Yang tanggung jawab kan yang itu yang punya masalah akhirnya. Orang bisa nggak sekarang ya? Ya udah lah, udah rapi. Udah kagak ada. Nah ini nggak bakal berhenti video kalau lu nggak ngasih kata-kata hari ini. Apa anjir lah kata tadi ini. Harus wajib Apa ya bang. kata-kata Kalau nggak ya? ngata-ngatain juga boleh, bebas aja. Gak ada ngata-ngatain gua itu paling kalau gua kan suka roasting kan, karena kan banyak yang mungkin roasting tuh ngata-ngatain orang, nggak aslinya kan kita tuh mengapresiasi karya orang, makanya dengan cara roasting. Mulut gue tuh diomongin pedas.
Kalau gue tuh karena gue punya moto hidup. Iya, lebih baik julid daripada sulit. Cocok. Itu. Dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Nah. Thank you, Bang. Aman.